Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Saripandi dengan kode NPM 2351075 dari kelas 6E. Baiklah, di sini saya akan membaca lanjutan dari bab 2, yaitu komponen The Lego Block of the UI. Pencapaian pembelajaran yang pertama adalah memahami pergeseran paradigma dari kelas komponen ke fungsional komponen modern. Yang kedua adalah menguasai sintak JSX dan membedakan dari HTML konvensional. Yang ketiga, menggunakan komponen inti seperti view, text, dan image dengan tepat. Keempat, menerapkan strategi layout yang aman untuk layar berponi, menggunakan save area view. Yang kelima adalah mengorganisir struktur project menggunakan metodologi atomic design dari kode, tetapi rapih dan scalable. Yang pertama, materi pertama adalah fungsional komponen paradigma the new the new meta. Dalam sejarah pengembangan React terjadi sebuah pergeseran meta yang sangat masif, seperti dengan transisi dari ponsel ke iPad fisik ke layar sentuh penuh. Dulu para pengembang React mengandalkan kelas komponen yang syarat dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau OPP klasik, lengkap dengan disk, pewarisan, dan metodologi siklus hidup yang bertele-tele. Pendekatan lama ini seringkali membuat kode menjadi sangat panjang dan membingungkan, terutama bagi pemula yang kesulitan memahami teks disk yang sering diubah-ubah di JavaScript. Kelas komponen ibarat mesin pabrik tua yang besar dan berisik. Ia bekerja tapi perawatannya sulit dan memakan banyak tempat. Namun sejak diperkenalkan React Hook pada tahun 2018, kemungkinan secara serentak bermigrasi ke fungsional komponen. Ini bukan sekedar tren sesaat, melainkan evolusi logis menuju kode yang lebih bersih, lebih mudah diuji, dan lebih fokus pada komponen daripada perwarisan. Fungsional komponen pada dasarnya hanyalah sebuah fungsi JavaScript biasa yang menerima argumen dan mengembalikan elemen UI. Pikirkan ini seperti rumus matematika sederhana, yaitu SF F dalam kurung X sama dengan Y. Kamu memasukkan bahan atau data dan fungsi tersebut mengeluarkan hasil masakan atau tampilan layar tanpa ada sihir atau status tersembunyi yang rumit. Kesederhanaan ini membuat kita bisa mencegah antarmuka yang kompleks menjadi potongan-potongan kecil fungsi yang independen dan mudah dimengerti. Jika kamu bisa menulis confunctional name sama dengan dalam kurung tutup kurung sama dengan lebih besar buka kurung kurungku awal dan kurungku akhir. Selamat, kamu telah sudah setengah jalan menjadi pengembang React Native. Mentalitas yang perlu dibangun di sini adalah komposisi, di mana kita membangun UI besar dengan menyusun fungsi-fungsi kecil, persis seperti menyusun blok Lego menjadi sebuah kastil. Keunggulan utama dari paradigma fungsional ini adalah hilangnya kode boilerplate atau kode basi yang tidak perlu namun wajib ditulis di versi lama. Di kelas komponen, kamu harus menulis konstruktor, super, dan render hanya untuk menampilkan teks hello world yang rasanya seperti harus mengisi formulir pajak hanya untuk beli permen. Di fungsional komponen, kamu langsung menulis apa yang ingin kamu tampilkan, memotong birokrasi kode hingga 50% atau lebih. Efisiensi ini sangat krusial dalam pengembangan aplikasi mobile, di mana kecepatan iterasi adalah segalanya. Kamu bisa lebih fokus pada logika bisnis aplikasi daripada bertarung dengan sintak bahasa pemrograman itu sendiri. Kode yang lebih pendek juga berarti tempat persembunyian bug menjadi lebih sedikit, membuat aplikasi lebih stabil secara alami. Meskipun terlihat sederhana, fungsional komponen memiliki kekuatan super berkat adanya hook, seperti useState atau juga UFX. Hook memungkinkan fungsi bisa memilih ingatan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan siklus hidup aplikasi, sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan oleh kelas. Analogi sederhana, jika fungsi komponen adalah karakter dalam game RPG, maka hook adalah item atau skill tambahan yang kamu pasang ke karakter tersebut. Agar bisa melakukan sihir, kamu bisa memasang skill memori agar komponen ingat berapa kali tombol ditekan atau juga skill sensei agar komponen kamu
tahu kapan data baru datang dari server. Dengan sistem plug and play ini, logika aplikasi menjadi sangat modular dan bisa digunakan ulang di berbagai tempat dengan mudah. Pergeseran ini juga mengubah cara kita berpikir tentang separatian of sensor. Itu adalah pemisahan tanggung jawab. Dulu kita diajarkan untuk memisahkan logika JS dan tampilan HTML ke dalam file yang berbeda. Seringkali merepotkan saat kita harus bolak-balik antar file dengan konvensional komponen. Logika dan tampilan hidup berdampingan dalam satu fungsi, yaitu on-base. Karena pada dasarnya tampilan adalah hal yang langsung dari logika tersebut. Ini membuat komponen menjadi unit sendiri yang utuh. Jika kamu memindahkan komponen tombol ke proyek lain, kamu membawa serta tampilan dan logika sekaligus. Tidak ada lagi kasus di mana kamu menyalin ke file ke HTML, tapi lupa nyalin file JavaScript. Karena sekarang semuanya adalah satu kesatuan tak terpisah. Sebagai mahasiswa zaman now, sangat disarankan untuk melupakan kelas komponen kecuali saat kamu sedang proyek warisan yang sudah tua. Industri saat ini bergerak sebenarnya ke arah fungsional komponen dan hub. Dan dokumentasi resmi REC pun sudah menjadi ini sebagai standar utama. Menjelaskan kelas komponen di awal hanya akan menambah beban kognitif yang tidak perlu dan membingungkan pemahamanmu tentang aliran data modern. Fokuslah pada penguasaan fungsi, arrow function, dan destructuring. Karena itulah senjata utama di medan perang regulatif. Jadilah fungsi sebagai teman baikmu, karena di dunia Reds, fungsi adalah warga kelas 1 atau free class citizen. Yang kedua, JSX Anthony is not HTML, it, it, it is a trap. Sebuah saat pertama kali melihat kode native, reaksimu mungkin adalah, loh kok ada HTML di dalam JavaScript, ini akan ilegal. Nah, ini bukan HTML, melainkan JSX. Sebuah ekstensi sintak yang memungkinkan kita menulis struktur UI dengan gaya yang mirip HTML atau XML. Ini adalah gula sintaksi yang dirancang untuk membungkus panggilan fungsi JavaScript yang rumit menjadi sesuatu yang fungsional dan mudah dibaca manusia. Di balik layar, setiap tag JSX yang kamu tulis seperti view sebenarnya akan dikomplikasikan menjadi panggilan fungsi create element atau view yang membosankan dan panjang. Jadi JSX adalah topeng cantik yang menyembunyikan kerumitan mesin JavaScript di baliknya. Membuat proses mendesain UI terasa lebih deklaratif dan intuitif. Namun karena JSX adalah JavaScript yang menyamar, ada beberapa aturan tertentu yang membedakan dari HTML biasa dan ini seringkali dijebakan bagi pemula. Perbedaan paling mencolok adalah penamaan atribut yang menggunakan gaya Helm class. Alih-alih ke bab case seperti HTML standar, misalnya di HTML kita terbiasa menulis on click, tetapi di JSX kita harus menulis sebagai on press. Perhatikan huruf P besar. Begitu juga dengan gaya style, kita tidak menggunakan string CSS biasa, tetapi objek JavaScript, sehingga background color berubah menjadi background color. Merupakan perubahan kecil ini sering membuat frustasi di awal, tapi ini adalah pengingat konstan bahwa kita sedang berada di wilayah JavaScript, bukan browser web biasa. Kekuatan jadi JSX terletak pada kemampuannya untuk mengisipkan ekspresi JavaScript dinamis dengan langsung di dalam markah UI menggunakan tanda kurung awal. Bayangkan kurung awal ini sebagai portal dimensional yang menghubungkan dunia statis UI dengan dunia logika pemrograman. Di dalam portal ini kamu bisa melakukan operasi matematika, memanggil fungsi atau melakukan variabel secara real time. Contohnya, alih-alih menulis teks selamat pagi, kamu bisa menulis selamat kurung awal jam lebih besar 12 ada tanya pagi siang, dan teks tersebut akan berubah secara otomatis sesuai waktu. Kemampuan mencampur logika dan markah ini memberikan fleksibilitas luar biasa yang dimiliki oleh sistem template HTML tradisional yang kaku. Aturan emas lainnya dalam JSX adalah setiap komponen harus mengembalikan satu elemen induk. Kamu tidak bisa mengembalikan dua views yang sejajar tanpa bungkus karena
Sebuah fungsi JavaScript hanya bisa mereturn satu nilai jika kamu coba mereturn dua halaman terpisah. Kompiler akan bingung dan melemparkan error merah yang melakukan. Solusinya adalah membungkus semuanya dalam satu view. Membungkus atau juga kamu tidak ingin menambah elemen sampah ke dalam hierarki layout menggunakan rect fragment. Fragmen dalam bungkus transparan yang memuaskan aturan satu induk tanpa merenderkan apapun di layar, menjaga struktur DOM atau view hierarki tetap bersih. Selain itu membedakan dengan HTML yang pemaaf, JavaScript sangat ketat soal penentuan tag. Di HTML, kamu mungkin terbiasa menggunakan input tag, tag input, atau IMG tersebut begitu saja tanpa penutupan, dan browser akan menebak maksudmu. Di JSX, setiap tag wajib ditutup, entah itu pasangan penutup seperti teks dan teks sebelum ada garis miringnya ini, atau ditutup diri sendiri atau image. Jika kamu lupa menutup satu garis miring saja, seluruh aplikasi akan gagal di konferensi atau compile error. Ketegasan ini sebenarnya baik dalam melatih kita untuk menulis kode yang presisi dan struktur, mengurangi risiko buku visual yang aneh akibat struktur HTML yang berantakan. Terakhir perlu diingat bahwa JSR relatif tidak memiliki tag HTML standar seperti div, span, h1, atau AP. Mencoba menggunakan tag web ini akan menyebabkan error karena sistem operasi Android dan iOS tidak mengerti apa itu div. Sebagai gantinya, kita menggunakan komponen primitif regnatif yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Jadi hapus memori otot mengembangkan websitemu sejenak. Di sini kita akan membangun halaman web. Kita membangun aplikasi natif menggunakan bahasa yang kita hanya terlihat seperti web. Motor ketiga itu core component library, the starter pack. Membangun aplikasi React natif itu ibarat bermain Lego. Kamu tidak membuat plastik sendiri, tapi kamu diberikan sekotak balok dasar untuk disusun menjadi apa saja balok-balok berdasarkan ini disebut core component. Dan yang paling fundamental dari semuanya adalah view. Anggaplah view sebagai div di dunia web atau kotak kosong serbaguna yang menjadi wadah bagi komponen lainnya. View adalah kanvas utama kita. Ia bisa diberikan warna latar, garis tepi, dan yang paling penting ia adalah penguasa atau letak layout menggunakan flagbox. Hampir setiap elemen UI yang kamu lihat, kamu harus mulai dari kartu produk, tombol, dan header aplikasi. Pada dasarnya adalah tumpukan kotak view yang diatur sedemikian rupa. Tanpa view, komponen lain akan berantakan tanpa struktur, seperti kata-kata yang dilempar sembarangan ke atas meja. Komponen vital kedua adalah teks. Dan di sinilah React Native sangat berbeda dan jauh lebih ketat dibandingkan browser web. Di web, kamu bisa mengetik teks sembarangan dalam div, body, dan teks. Itu kan muncul di React Native. Semua string atau teks wajib dibungkus di dalam komponen teks. Jika kamu mencoba menaruh kata halo langsung di dalam view tanpa membungkus dengan teks, aplikasi akan mengalami crash sehingga dengan pesan error yang fatal. Aturan ketat ini adalah sistem rendering natif. Membuat instruksi spesifik tentang cara menggambar glowy, glowy pH huruf ke layar. Selain itu, komponen teks juga mendukung fitur nesting atau penelusuran di mana kamu bisa membuat sebagian teks menjadi tebal dan membungkusnya di dalam teks. Nah, mirip dengan teks span atau juga strong di web. Selanjutnya kita punya image, komponen bertugas menampilkan gambar, baik itu dari aset lokal maupun dari jaringan internet. Menampilkan gambar di mobile tidak sederhana di web, karena kita harus memikirkan ukuran dan resolusi layar yang beragam. Untuk gambar dari internet, kamu bisa mendefiniasikan di dimensi width dan height secara explicit, atau gambar tersebut tidak akan muncul sama sekali. Ini berbeda dengan browser yang otomatis menyelesaikan ukuran gambar. React butuh tahu persis berapa ruang yang harus disiapkan dari memori sebelum gambar saya diunduh. Selain itu, properti resist mode seperti container, strength sangat penting untuk memastikan gambarmu tidak terlihat gepeng
atau terpotong jelek di berbagai ukuran layar HP. Aplikasi mobile tidak akan lengkap tanpa kemampuan untuk digulir, dan di situ ScrollView berperan. ScrollView adalah wadah genetik yang merupakan konten di dalamnya digeser vertikal atau horizontal jika ukurannya lebih layar, namun ada satu peringatan besar yang harus dicatat. ScrollView mentransfer semua komponen anaknya sekaligus saat pertama kali dimuat. Ini bagus untuk halaman status pendek seperti tentang kami atau juga formulir pendaftaran. Tetapi bencana untuk daftar data yang panjang, jangan pernah menggunakan scroll view untuk menampilkan ribuan data karena itu akan memakan memori RAM HP sampai habis dan membuat aplikasi lambat. Untuk daftar panjang kita menggunakan flash list. Tetapi konten sederhana scroll view adalah teman yang bisa diandalkan. Untuk interaksi pengguna kita dulu memiliki komponen seperti button, juga touchable operating. Namun standar modern menyarankan menggunakan pressable, komponen yang fleksibel dan stir-proof untuk menangani sentuhan. Pressable memberikan kita akses mendalam ke status interaksi seperti mendeteksi kapan jari menekan, menahan, atau juga tombol melepas. Dan mungkin kita mengubah gajah UI berdasarkan status tersebut. Dengan pressable, kamu bisa membuat tombol yang benar-benar custom, mulai dari avok air hingga animasi kompleks saat ditekan, tanpa terikat pada gaya bawaan sistem operasi yang membosankan. Ini memberikan desain kebebasan penuh untuk menciptakan pengalaman UX yang unik. Terakhir kita punya text input komponen yang memungkinkan pengguna mengetik data seperti email atau kata sandi. Komponen ini adalah jembatan komunikasi dua arah antara pengguna dan aplikasi menangani text input. Membutuhkan perhatian khusus pada prof seperti keyboard type atau juga squad text enter dan manajemen thread untuk menyimpan apa yang diketik pengguna. Tidak seperti elemen input HTML yang pasif text input direct native dikontrol penuh oleh JavaScript yang berarti setiap huruf yang diketik dan memicu pembaruan ulang pada aplikasi. Memahami komponen ini adalah syarat mutlak karena betapa pun canggihnya aplikasimu nanti semuanya pasti dibangun di atas fondasi view text email dengan input ini. Yang keempat adalah ending save areas the notes nightmare. Di era kejayaan iPhone 6 dan Android lama, layar HP hanyalah segi panjang sempurna dan hidup sebagai developer terasa indah dan sederhana. Namun sejak Apple merilis iPhone X dengan Pony Notes ikoniknya dan prosedur Android mengikutnya dengan lubang kamera porthole serta layar melengkung seperti panjang itu secara mati. Layar HP modern kini memiliki area-area berbahaya yang tidak boleh ditepati oleh konten penting seperti area di balik kamera depan, area lengkap sudut, dan area garis indikator home indikator di bagian bawah. Jika kita mengabaikan fakta fisik ini menempatkan tombol beli tepat di bawah layar HP yang terbaru, tombol itu akan tertutup oleh garis sistem dan tidak bisa ditekan, membuat pengguna marah dan frustasi. Untuk mengatasi masalah geometri layar yang kacau ini, Reaknatif menyediakan komponen bawaan bernama Save Area View. Sesuai namanya, komponen ini bertugas memastikan konten aplikasi berada di area aman yang terlihat dan bisa diinteraksi secara otomatis menambahkan padding atau juga jarak untuk menghindari poni indikator sistem pada perangkat iOS. Save Area bekerja sangat ajaib. Ia langsung tahu seberapa tebal poni iPhone 14 dan juga iPhone SE dan menyesuaikan layout secara otomatis. Tanpa komponen ini, header aplikasimu mungkin akan terpotong oleh kamera atau teks di bagian bawah, atas, dan oleh jam dan status baterai sistem. Ini komponen wajib yang membungkus utama atau root wipers tiap layar di aplikasimu. Namun, save area bawaan Reaknatif memiliki keterbatasan yang cukup menyebalkan, yaitu dukungan untuk Android seringkali tidak konsisten atau bahkan tidak ada efeknya sama sekali di beberapa perangkat. Selain itu, ia juga menangani padding yang terkadang membuat desain latar belakang background terlihat aneh, terpotong, mendadak di area poni. Menyisakan ruang putih atau juga hitam kosong yang jelek. Di dunia desain yang impresif layar, kita seringkali ingin warna latar belakang memenuhi seluruh layar. Tapi teks konteksnya saat tetap aman. Komponen bawaan seringkali terlihat kaku untuk skenario desain berlanjut seperti ini.
Oleh karena itu, solusi standar industri saat ini adalah meninggalkan komponen bawaan yang menggunakan pustaka native safe area konteks. Pustakaan ini jauh lebih cerdas dan fleksibel. Ia tidak hanya memberikan komponen safe area yang lebih rebun untuk Android dan juga iOS, tetapi juga memberikan data angka yang presisi tentang beberapa pixel antara aman di atas, bawah, kiri, kanan. Dengan data dan kita bisa melakukan penyesuaian manual yang halus. Misalnya kita bisa membuat gambar header menembus sampai ke balik poni yang tidak keren, tetapi tombol kembali di atasnya memberi jarak yang aman agar tidak tutup kamera dan memberikan keseimbangan sempurna antara estetik, visual, dan fungsional. Dan itu juga untuk memahami bahwa safe area bukan bukan hanya masalah vertikal atas dan bawah, tetapi juga horizontal, terutama HP diputar ke model lanskap. Pada model lanskap, komponen HP berubah di sisi kanan dan kiri, yang berarti harus memberikan jarak di sisi berbagai agar teks tidak terpotong. Cognitive Safe Content Area menangani perubahan orientasi ini secara dinamis saat menggunakan memutar HP. Sistem akan menghitung ulang area aman dan aplikasi akan menyelesaikan diri secara real time. Mengabaikan mode landscape adalah kesalahan pemula yang sering terjadi. Ini membuat aplikasi terlihat rusak saat HP diputar. Kesimpulannya, menangani safe area adalah tentang menghormati perangkat keras pengguna. Kita bisa memaksa desain kotak kita masuk ke lubang yang tidak terbentuk kotak seperti developer. Tugas kita adalah memastikan antarmuka aplikasi secara cair dan menyatukan HP fisik bukan benar dengannya. Menggunakan save area view dengan benar adalah tanda bahwa aplikasi tersebut dipoles dengan baik dan profesional. Jangan biarkan desain kecantikmu rusak hanya karena tertutup oleh sebuah lubang kamera kecil. Selanjutnya adalah kelima, di Atomic Design in Mobile Organization Course. Kamu bisa belajar menumpuk sebuah komponen dalam satu folder komponen dengan terasa praktis. Tapi bayangkan saat aplikasimu sudah memiliki 50 layar dan 20 komponen berbeda, folder itu akan menjadi hutan bandara yang menakutkan, di mana mencari satu tombol saja butuh waktu lama. Untuk mencegah kekacauan atau chaos, ini membutuhkan beberapa metodologi pengorbanan kode di Atomic Design. Dan satunya yang paling populer dan efektif saat ini sangat diperlukan oleh Bunfast, mengmodifikasi prinsip biokimia. Organisme besar tersusun dari molekul dan juga molekul tersusun dari atom. Alternatif ini berarti kita membuat UI menjadi hierarki kompleksitas yang bertingkah, bukan sekedar tumpukan fil acak. Tingkatan pertama dari terkecil adalah atom. Ini adalah komponen berdasar yang tidak bisa dipecahkan lagi tanpa kehilangan fungsinya. Seperti tombol button, input test uji label tipography. Sebuah atom sendiri mungkin tidak terlalu berguna, tapi ia adalah bahan dasar untuk segalanya. Contoh, kamu membuat komponen My Custom Button yang sudah memiliki warna branding, aplikasi, dan animasi tekan standar. Dengan memiliki atom ini, jika suatu hari desainer ingin mengubah warna tombol dari biru ke merah, kamu hanya perlu mengubahnya di satu file atom. Dan seluruh aplikasi akan berubah otomatis, dan ini adalah kekuatan reusability penggunaan ulang tingkat dasar. Tingkatan kedua adalah molecules. Adalah gabungan dari dua juga lebih atom yang membentuk satu unit fungsional sederhana. Contoh klasiknya adalah sebuah search bar yang terdiri dari input dan icon. Dan mungkin atom button molekul mulai memiliki konteks dan kegunaan yang lebih jelas daripada atom. Disinilah kita mulai melihat bentuk UI yang familiar. Molekul dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dan lebih digunakan berbagai tempat. Sebuah kartu profil pengguna sederhana yang diberi foto dan nama juga tergolong sebagai molekul. Yang ketiga adalah organisme. Organisme adalah kombinasi dari molekul atom dengan organisme lain untuk membentuk bagian antarmuka yang kompleks dan utuh. Contohnya adalah sebuah header aplikasi yang berisi menu navigasi, logo, dan profil pengguna, atau sebuah produk carlist yang berisi dengan kartu produk. Organisme biasanya membentuk satu bagian besar dari sebuah layar. Di level ini, komponen mulai menjadi spesifik terhadap konteks bisnis aplikasi. Jika molekul server bisa dipakai di aplikasi apa saja, organisme Tokopedia header
sangat spesifik untuk aplikasi tersebut. Organisasi ini adalah mesin yang sudah siap bekerja. Singkatan tersebut adalah kode template dari page atau juga screen. Template adalah struktur kerangka halaman tanpa batas tanpa tanpa data nyata. Sedangkan page adalah wujud akhir dari mana data yang disuntik dalam template tersebut. Dalam konteks Reactive dengan explorer, page biasanya berada dalam bar app. Sementara atom, molekul, dan organisasi tersebut rapi di folder source code atau juga komponen. Memilih ini sangat membantu mental developer saat kamu ingin memperbaiki warna tombol. Kamu tahu harus pergi ke folder atom saat kamu ingin memperbaiki logika halaman home. Kamu perlu ke folder pack. Tidak ada lagi aksi mencari jarum di tumpukan jerami. Menetapkan topik desain yang memang membutuhkan disiplin ekstra di awal. Rasanya mungkin ribet atau membuat banyak folder untuk komponent sederhana. Namun aplikasi ini akan terbayar saat lunas. Aplikasimu besar. Skalabilitas adalah kuncinya. Jadi dengan 10 orang developer bisa bekerja bersama tanpa saling menimpa kode karena struktur jelas. Otomatic Design mengubah kode dari sekedar pengumpulan teks menjadi sebuah sistem desain yang hidup. Bagi mahasiswa yang ingin membangun portofolio profesional, struktur folder yang rapi dan nilai plus besar di mata recruiter karena menunjukkan bahwa kamu perlu pada kualitas arsitek bukan hanya sekedar kasih jalan. Materi yang keenam, integrasi keislaman, the nature of unit. Dalam bab 3 kita belajar antarmuka aplikasi yang kompleks sebenarnya hanya gabungan dari komponen-komponen kecil atau molekul yang disusun secara harmoni. Tidak ada komponen yang terdiri sendiri, semuanya saling membutuhkan untuk membentuk satu kesatuan aplikasi yang utuh. Konsep teknik ini memiliki refleksi dalam dalam ajaran Islam, yaitu pertama komponen analogi bangunan yang kokoh. Filosofi context based arsitektur mengajarkan kita bahwa sebuah tombol kecil sama penggantinya dengan header besar. Jika satu komponen rusak, tampilannya seluruhnya bisa diganggu. Ini persis dengan analogi yang digunakan Rasulullah SAW untuk mengembangkan hubungan antara sesama mukmin. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagian menguatkan, sebagian besar, sebagian yang lainnya. HR, Bukhari, dan Muslim. Dalam coding kita mempraktikkan ini memulai komposisi induk, melindungi anak, dan komponen kecil bersatu membangun situs besar. Sebagai developer Muslim, kita diajarkan untuk tidak merasa paling hebat sendiri. Seperti komponen ini kita harus berkolaborasi dan saling menopang satu-satu dan bersatu untuk membangun aplikasi berhadapan yang kuat. Yang kedua, atomic design dan ketentuan nizam. Kita membangun metodologi atomic design yang mengorganisir kode agar tidak berantakan. Kita menambahkan file pada folder yang tetap agar dikelola dan indah dipandang. Islam sangat mencari keteraturan dan kerapian. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam warisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Surat As-Saf ayat 4. Kode yang semerawut adalah cerminan pikiran yang semerawut. Dengan menerapkan struktur kode yang rapi dan pengalaman komponen yang jelas, kita sedang mengamalkan nilai nizam. Kita menghormati orang lain. Terus dengan menyajikan pekerjaan yang struktur dan juga mulai dari ini bukan menegakkan kekacauan. Yang ketiga, komponen teks dan etika berbicara. Di Reactive kita belajar aturan keras. Teks tidak boleh melayang bebas. Ia wajib dibungkus oleh komponen teks. Jika tidak, aplikasi akan error. Ini berbeda dengan web, di mana teks bisa muncul begitu saja. Aturan teks ini mengingatkan kita pada etika berbicara dalam Islam. Perkataan tidak boleh dilontarkan sembarangan tanpa pembungkus. Ucapan seorang muslim harus dibungkus dengan adab, kebenaran, dan kebaikan. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Sebagian Reactive menolak
teks liar tanpa wadah. Islam menolak ucapan liar tanpa ada adab. Setiap kita ngetik teks hello world, ingatlah bahwa setiap kata yang kita tampilkan di aplikasi dan tidak di dunia nyata harusnya terbungkus dalam bingkai yang benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya materi yang terakhir rangkuman. Berikutnya rangkuman dari bab 3 yang pertama adalah fungsional komponen paradigma. Yang tinggalkan cara lama. Poin pertamanya fungsi adalah raja. Komponen modern hanyalah fungsional JavaScript biasa yang menerima data dan menggunakan tampilan JSX atau JSX. Yang poin kedua, kekuatan super seperti useState yang menggunakan fungsi memiliki memori dan siklus hidup tanpa kerumitan disk atau kode yang bertele-tele. Metode yang kedua, JSX autonomy. Jangan tertipu JavaScript yang menyamar. Poin pertamanya aturan camel case atribut tertulis sebagai background color atau juga on press bukan background color juga on click. Poin kedua, portal logika digunakan kurung awal untuk menyiapkan variabel atau juga logika JavaScript langsung ke tengah UI. Yang ketiga, single parent rule. Sebuah komponen wajib mengembalikan satu bungkus induk utama atau gunakan fragmen. Metode yang ketiga, core component. Blok dasar yang disediakan React Native. Awal view kotak kosong serbaguna untuk layout. Yang kedua wajib digunakan untuk membungkus. Yang kedua teks wajib digunakan untuk membungkus semua string. Yang ketiga image untuk gambar wajib atur width dan juga height jika gambar berasal dari URL internet. Yang keempat scroll view warga angular sederhana. Materi yang keempat handle save arrest. Layar di HP tidak lagi persegi panjang sempurna. Poin awalnya save area view, komponen pelindung yang otomatis memberikan jarak agar konten aplikasimu tidak tertutup oleh poni kamera atau garis indikator home di layar bawah. Materi kelima ya Ultimate Design, cara struktur project kita berantakan seperti human rimba. Poin awal adalah hierarki, pecah UI menjadi atom, molekul, dan organisme. Yang kedua manfaat memudahkan pengguna ulang code atau reusability dan membangun tim lebih mudah mencari lokasi file komponen. Baiklah, mungkin di situ saja materi dari bab 3. Bila saya dalam membaca banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.